Teman-teman yang terkasih, hari ini kita akan memasuki hari Minggu Paskah yang kelima, dan Injil yang akan menemani kita diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Marilah kita membacanya secara bersama-sama. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengesahanya. Setiap ranting pada aku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Injil yang baru saja kita dengarkan bersama mengisahkan tentang pemilik pokok anggur, dan ranting dari pokok anggur itu. Pemilik atau pengusaha dari pokok anggur itu, kebun anggur, adalah Bapa yang di surga. Sementara pokok anggur adalah Yesus, dan kita adalah rantingnya. Dalam Injil yang baru saja kita dengarkan, sangat menarik karena ada 3 kali ya. Di sini ada kata-kata yang diulangi sebanyak 3 kali, yaitu tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. 1 kali. Dalam bagian pertama kita melihat Yesus yang memposisikan diri sebagai pokok anggur. Di mana jika kamu ranting tinggal bersama aku di dalam aku, maka apa yang terjadi? Kamu akan membawa buah yang banyak. Di sini seolah-olah tujuan dari Injil yang baru saja kita dengarkan adalah tujuannya yaitu membawa buah yang banyak. Kedua kali, kata yang kedua terletak di mana barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Terus ada kata yang berkontradiksi, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yang ketiga, jikalau kamu, ada kondisi ya, jikalau kamu, berarti ada, menarik sekali karena tidak ada kayak desakan gitu. Tidak ada paksaan. Jikalau kamu adalah ranting, memilih untuk tinggal bersama aku yang adalah pokok anggur, bersama Bapakku yang adalah pengusahanya, dan kamu juga tinggal, dan firmanku, apa perkataanku, sabdaku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Sangat menarik teman-teman. Dari bacaan ini, saya melihat sesuatu yang pertama itu ada ajakan. Pertama ada ajakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Terus dari ajakan ini kita bisa melihat dari ayat yang keempat, tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Terus dia menjelaskan, karena sama seperti ranting jika tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Jadi ada ajakan pertama Yesus yang mengajak kita sebagai pengikutnya, yuk, dengan catatan tetap ada catatan kaki, yaitu kesadaran gitu. Dia tidak hanya mengajak, tapi dia menjelaskan, menjelaskan hubungan antara pokok anggur dan ranting. Ajakan yang kedua itu barang siapa. Jadi lebih general. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuat banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini cukup menarik juga ya. Dia sudah mengatakan pertama kan lebih ke ajakan tinggal di dalam aku. Setelah itu barang siapa. Seolah-olah kayak semakin lama semakin menjauh. Setelah itu baru jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, maka mintalah apa yang kamu kehendaki, maka engkau akan menerimanya. Lebih ke jikalau, berarti ada kondisi. Kalau kamu memilih secara bebas, memang ada ajakan. Ada ajakan. Terus ada ajakan secara umum, tidak hanya ke satu orang saja, tetapi barang siapa. Terus baru ada jikalau, jika kamu ingin, jika kamu seolah Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu mau tinggal bersama dengan aku, di dalam aku, oke. Dan jika kamu memilih juga tidak tinggal, ya kamu tetap bebas.
Jadi ajakan Tuhan Yesus bagi pengikutnya, yaitu pertama-tama itu kondisi ya, tujuan utamanya ketika kita tinggal bersama Kristus yaitu dengan membawa buah. Buah itu apa? Yaitu menjadi kesaksian ya, saksi kasih bagi orang lain melalui perbuatan-perbuatan kita setiap hari. Yang kedua, tujuan utamanya adalah dengan kesaksian itu ya, dengan kesaksian itu kita pun tanpa berkata-kata, tanpa berfilosofi yang tinggi, berteori yang tinggi, melalui perbuatan kita sendiri, orang-orang di sekitar kita yang tidak mengenal Kristus bisa mengenal adanya Tuhan, adanya seseorang yang lebih besar. Kita bisa bercerita tentang kemahabesarannya Tuhan melalui perbuatan kasih kita setiap hari. Dan sebaliknya bisa kita juga bersaksi tentang sesuatu yang jelek, itu tentang kejahatannya orang di belakang kita gitu. Jadi tergantung pilihan hidup kita. Hal yang perlu kita ingat dalam bacaan Injil hari ini adalah adanya kita adalah orang yang bebas memilih, dan ketika kita memilih kita diajak untuk berbuah. Ya, jadi jangan takut, jangan resah. Mari kita kembali melihat diri kita sejauh mana kita sudah memberikan ruang kepada Kristus, sejauh mana kita sudah membiarkan diri kita disinari, dituntun oleh Yesus itu sendiri yang kita ikuti, yang kita percayai. Selamat hari Minggu, silakan komen di bawah. Mana tahu sharing yang Anda bagikan bisa menjadi berkat bagi kami dan bagi orang lain juga. Selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati.